Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Femila Putri dengan NIM 17016222003 dari kelas pendidikan akuntansi B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi, SPD MAK. Yuk cek videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara analisis saham. Nah, di sini sudah ada 3 jenis perusahaan, yaitu ada Bank Mestika Dharma, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia, serta IHSG pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan di sini. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan 2 metode, yaitu risk and return Markowitz dan risk and return indeks tunggal. Nah, yang pertama risk and return Markowitz. Nah, untuk yang pertama ini kita mencari persentase dari nilai sahamnya. Nah, untuk tanggal yang pertama kita pastikan isinya 0 karena di tanggal pertama kita tidak tahu harga pada tanggal sebelumnya. Karena di sini untuk persentasenya ini rumusnya yaitu nilai harga saham pada hari ini dikurang harga saham pada hari kemarin dibagi dengan nilai saham pada hari kemarin. Nah, makanya di sini langsung kita tuliskan sama dengan kita ambil nilai saham pada hari ini dikurang nilai saham pada hari kemarin, kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan nilai saham pada hari kemarin, lalu klik enter. Nah, jangan lupa di sini dipastikan untuk formatnya harus pakai persentase. Nah, karena rumusnya semua sama, maka kita tinggal drag ke samping, lalu kita drag ke bawah, sehingga semua persentasenya akan terisi otomatis. Nah, selanjutnya kita akan mencari return dan risknya dari data, yaitu di sini untuk return expected kita menggunakan fungsi average, yaitu kita ketikkan sama dengan average, kita buka kurung, kita blok datanya dari tanggal kedua hingga tanggal terakhir. Karena tanggal pertama 0, jadi kita abaikan, lalu tutup kurung, klik enter. Nah, karena bank yang lain juga sama rumusnya, kita tinggal drag ke samping. Nah, untuk yang kedua yaitu risk realis menggunakan fungsi variance dengan cara kita ketikkan sama dengan var, kita buka kurung, kita blok data dari data tanggal kedua hingga tanggal terakhir, tutup kurung, lalu klik enter. Sama seperti cara yang di atas, kita bisa tinggal drag ke samping karena rumusnya sama. Nah, untuk selanjutnya kita itu akan mencari risk expected, di mana risk expected ini kita menggunakan fungsi standar deviasi, ketikan sama dengan stdef, kita buka kurung, lalu kita blok dari tanggal yang kedua hingga tanggal yang terakhir, kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah, untuk bank yang lain kan rumusnya sama, jadi kita tinggal drag saja seperti yang tadi, kita drag ke samping. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menggunakan model indeks tunggal, namun sebelum itu kita masuk ke yang model tunggal dulu. Nah, di sini ada 3 komponen, ada alfa, beta, dan varians, di mana alfa itu merupakan perpotongan antara perusahaan dan IHSG, sedangkan beta itu kemiringan antara perusahaan dan IHSG, sedangkan varians EI itu merupakan varians perusahaan dikurang varian IHSG dikali dengan beta pangkat 2. Nah, di sini kita nyari yang alfa dulu, perpotongan perusahaan dan IHSG. Di sini kita menggunakan fungsi intercept, yaitu kita ketikkan sama dengan intercept, kita buka kurung, kita blok data dari data perusahaannya, kita blok dari tanggal yang pertama, lalu ke titik koma, kita blok data IHSG-nya, lalu klik enter. Nah, di sini karena semua bank ini nanti menggunakan data IHSG yang sama, maka untuk data IHSG-nya kita absolutkan, sehingga nanti ketika di drag itu tidak berubah fungsinya. Kita tinggal drag ke samping. Setelah itu untuk fungsi beta ini kita dapatkan dari kemiringan perusahaan dan IHSG, di mana kita di sini akan menggunakan fungsi slope. Kita ketikkan sama dengan slope, kita buka kurung, kita blok data perusahaannya dari tanggal yang pertama, lalu titik koma, kita blok data
IHSG-nya, lalu tutup kurung, klik enter. Nah, di sini seperti yang tadi, IHSG-nya tiap perusahaan itu sama, maka IHSG-nya kita absolutkan dengan fungsi shortcut Windows plus F4, lalu klik enter. Setelah itu kita tinggal drag ke samping saja. Nah, untuk selanjutnya varians EI. Varians EI ini merupakan varians perusahaan yang dikurangi dengan varian IHSG dikali dengan beta pangkat 2. Maka kita langsung ketikkan saja sama dengan kita buka kurung, kita klik bagian varians perusahaan dikurang varian IHSG, kita tutup kurung, kita kalikan dengan beta perusahaan, kita pangkatkan dengan 2, lalu klik enter. Nah, di sini karena IHSG-nya sama, lagi-lagi sama, maka yang bagian IHSG kita absolutkan dulu. Setelah itu kita tinggal drag ke samping. Langkah selanjutnya kita akan mencari risk and return di cek tunggal. Nah, di sini ternyata ada 3 komponen juga, yaitu E atau risk, terus ada risk-nya juga, terus ada variance. Nah, di sini untuk E dalam buka kurung risk ini merupakan alpha ditambah dengan beta lalu dikalikan dengan varian IHSG. E atau RI ini merupakan return expected dari perusahaannya. Kita langsung isikan saja sama dengan alpha ditambah beta dikali variance. Kita buka kurung, kita klik di bagian alpha, lalu kita tambahkan dengan betanya, lalu kita tutup kurung, lalu kita kalikan dengan varian IHSG, lalu kita klik enter. Nah, di sini lagi-lagi varian IHSG tidak akan berubah untuk tiap perusahaan, maka kita absolutkan. Setelah itu tinggal kita blok ke samping. Nah, selanjutnya kita nyari risk atau resiko. Di sini rumusnya itu varian IHSG dikali beta perusahaan dipangkatkan 2 ditambah dengan varians EI perusahaan dipangkatkan setengah. Nah, kita langsung ketikkan saja sama dengan varian IHSG dikalikan dengan beta perusahaan, lalu kita pangkatkan dengan 2, lalu ditambah dengan varians EI perusahaan, lalu kita pangkatkan dengan setengah atau 0,5. Lalu kita klik enter. Nah, lagi-lagi di sini kan data untuk IHSG kan sama, jadi untuk IHSG-nya kita absolutkan dulu. Nanti kita tinggal drag ke samping. Oke, selanjutnya untuk variance ini asalnya dari risk-nya dipangkatkan 2, berarti kita tinggal sama dengan klik bagian risk, kita pangkatkan dengan 2, lalu klik enter. Tinggal kita drag ke samping. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara bikin grafik dari data-data saham. Di sini kita harus mengisi dulu tanggal beserta nilai sahamnya. Nah, isi datanya ini kita bisa ambil dari sheet data yang awal kita sudah bentuk sebelum dikerjakan. Kita copy bagian datanya sesuai dengan kebutuhan. Kita copy, kita masukkan di sini. Kita masukkan semua sesuai dengan ini, lalu kita kopikan juga nilainya. Kita copy saja dulu, kita pindahkan dulu, kita copy ke bagian grafik. Oke, misal kita taruh bawah sini dulu, kita kopikan sini, lalu kita masukkan sesuai dengan bank yang terkait ya, banknya masing-masing. Kita copy, kita cut di sini, kita masukkan ke bank. Dipastikan jangan sampai ketukar ya datanya.
Untuk selanjutnya kita akan membuat grafik dengan data-data ini. Caranya gimana sih bikin grafik? Nah, grafik ini caranya kita blok tanggal dan nama perusahaannya satu-satu tiap perusahaan. Setelah diblok kita masuk bagian insert. Setelah itu masuk bagian card, kita pilih bagian grafik garis ini yang pertama. Nah, di sini otomatis akan terbuat sendiri grafiknya. Nah, cara itu digunakan buat perusahaan-perusahaan selanjutnya. Sama caranya, kita blok bagian perusahaan, lalu kita masuk pada bagian insert, kita masukkan pada menu card, kita grafik yang pertama. Ataupun jika tidak mau insert, caranya seperti ini, kita blok bagian perusahaannya. Setelah diblok, lalu klik kanan, lalu kita masukkan quick analysis, kita masuk pada card, kita pilih bagian line. Nah, maka langsung terbentuk seperti ini. Nah, caranya begini untuk membuat grafiknya. Nah, setelah membuat grafik, kita di sini akan menggunakan fungsi filter. Kita di sini menggunakan fungsi filter untuk mencari data saham dari nilai yang paling besar hingga yang paling kecil. Caranya kita masukkan datanya, kita ambil dari data grafik saja, sudah ada tanggal sama nilainya, kita kopikan, kita taruh di bagian filter, lalu kita masukkan sesuai dengan perusahaannya. Misal di sini pertama Bank Mestika, kita ambil dari yang Bank Mestika, kita cut, lalu kita masukkan di Bank Mestika, kita paste. Begitu juga untuk Bank BNI sama Bank Rakyat Indonesia, caranya sama, kita blok, kita cut, lalu kita masuk pada bagian banknya. Perlu diingat kembali, jangan sampai datanya tertukar. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat filter. Kita filter caranya dengan blok bagian tanggal sama nilai. Kita masuk pada menu home, kita masuk bagian editing, lalu klik sort and filter, kita klik bagian filter. Lalu di sini kita akan muncul tanda panah ke bawah, kita klik, kita pilih sort large to smalls. Jadi kita urutkan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Nah, otomatis terurutkan. Untuk yang Bank BNI juga sama caranya, kita masuk menu home, editing, sort and filter, kita pilih yang filter. Setelah itu kita klik yang bagian pojok panahnya ini, kita pilih sort large to smalls. Nah, selanjutnya sama juga untuk BRI, caranya kita tinggal mengulangi langkah yang sama untuk memfilter nilai dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Nah, setelah terfilter, ini akan terlihat bahwa dari Bank Mestika ini nilai tertingginya 2000 yang terjadi pada tanggal 28 Februari, 2 Maret, dan 3 Maret. Filternya udah terbentuk dari nilai yang paling besar hingga paling terkecil, kita masuk ke bagian ranking. Nah, data ranking ini kita ambil datanya dari data yang udah kita filter tadi. Kita ambil tanggal dan nilainya dari yang udah difilter tadi. Jadi kita tinggal copy aja dari data-data yang udah difilter di sini. Kita copy satu persatu tiap perusahaan, kita masukkan di bagian ranking. Setelah di sini terisi semua data dari tanggal dan nilai
saham dari suatu perusahaan, selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi dan perankingan. Klasifikasi ini digunakan untuk melihat apakah nilai saham ini termasuk saham yang mahal ataupun saham yang murah. Nah, di sini kita klasifikasinya kita tetapkan terlebih dahulu nilai saham berapa sih yang dianggap mahal. Nah, di sini saya ganti dengan nilai 4.800. Jadi di sini nanti nilai saham yang dianggap murah, yang dianggap mahal itu lebih dari 4.800 dan yang dianggap murah itu kurang dari 4.800. Nah, bagian klasifikasi ini kita bisa gunakan fungsi if dari menu Excel, yaitu kita ketikkan sama dengan if, kita buka kurung, logical testnya nilainya kita ketikkan lebih besar dari 4.800, titik koma, value of true-nya kita ketikkan mahal. Jika benar lebih dari 4.800 mahal, jika kurang dari 4.800 maka kita ketikkan murah. Jangan lupa di sini karena bentuknya itu value of false-nya itu teks, maka kita tinggal masukkan, tambahkan tanda petik agar bisa terdeteksi oleh Excel. Kita klik enter. Nah, tinggal kita drag ke bawah. Jadi semuanya akan ikut. Nah, caranya juga sama untuk perusahaan yang lain. Kita gunakan menu if, kita buka kurung, kita klik bagian nilainya, kita ketikkan lebih besar dari 4.800, kita titik koma, tanda petik, mahal, tutup petik, lalu titik koma lagi, tanda petik, murah, tutup petik lagi, tutup kurung, klik enter. Nah, kita tinggal drag lagi ke bawah. Oke, selanjutnya ini juga sama menggunakan fungsi if, kita buka kurung, logical testnya lebih besar dari 4.800, titik koma, buka petik, mahal, lalu tutup petik, titik koma lagi, buka petik lagi, murah, lalu tutup petik lagi, tutup kurung, klik enter. Kita tinggal drag lagi. Oke, nah selanjutnya setelah kita tahu nih klasifikasinya, ternyata ada saham yang dianggap murah, ada yang dianggap mahal. Bahkan dari Bank Mestika Dharma ini semua sahamnya dikategorikan sebagai kategori saham yang murah karena dia nilainya kurang dari 4.800. Sedangkan untuk BNI itu semuanya dianggap mahal karena nilainya lebih dari 4.800. Sedangkan untuk Bank BRI itu nilainya beragam. Selanjutnya kita akan membuat rankingan untuk nilai-nilai sahamnya. Kita menggunakan fungsi rank, yaitu kita ketikkan sama dengan rank. Kita buka kurung, kita blok nilai, kita klik datanya dulu, kita klik nilainya, lalu kita titik koma, kita blok semua data nilainya, kita blok ranknya, kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah, ternyata di Bank Mestika Dharma itu nilai 2000 itu merupakan peringkat yang pertama. Nah, karena di sini nanti kita bakal drag ke bawah dan ini sama buat datanya, jadi kita data ranknya itu kita absolutkan biar tidak berubah, lalu kita klik enter, lalu setelah itu kita drag ke bawah. Nah, untuk bank selanjutnya sama, kita ketikkan sama dengan rank, kita buka kurung, kita klik bagian nilainya, lalu titik koma, blok seluruh nilainya, lalu tutup kurung, klik enter. Nah, sama kayak yang tadi, karena data untuk ranknya itu sama, berarti kita absolutkan terlebih dahulu. Setelah itu kita tinggal drag ke bawah. Selanjutnya untuk Bank BRI juga sama, kita fungsi rank, kita buka kurung, kita klik bagian nilai, titik koma, blok seluruh nilainya, lalu tutup kurung, klik enter. Karena data ranknya itu sama, maka kita absolutkan dulu data ranknya, lalu klik enter, kita drag. Nah, ternyata di sini langsung terisi otomatis rankingan dari tiap nilai-nilai saham dari suatu perusahaan.
sekarang bisa kita cek, ternyata penggunaan model Markowitz maupun indeks tunggal itu hampir mirip hasilnya. Di sini yang tertinggi untuk return expected-nya berada di Bank Mestika Dharma, sedangkan untuk risk expected-nya itu yang paling tinggi berada di Bank Negara Indonesia atau BNI. Terus kalau kita menggunakan indeks tunggal itu sama, ternyata untuk risknya yang paling tinggi itu berada di BNI, sedangkan untuk return expected yang paling tinggi di sini juga BNI. Jadi bisa dipastikan kita di sini bakal memilih yang BNI karena returnnya yang paling gede itu ada di BNI. Itu tadi sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow ya. Terima kasih.